Sebenarnya lu tuh ekstrovert apa introvert? Menurut lu sendiri? Menurut gue sendiri, ada ini ya apa? Ada yang di tengah-tengah kan? Ambivert. Ambivert. Karena ada terkadang lu pengen sendiri, kadang lu pengen bersosialisasi. Iya. Nih, lu masih ingat gak pertama kali kita ketemu kapan? Anjir. Ingat gak? Bilang selain dia juga ada beberapa yang bilang gitu, yang kenal lo juga kayak anjir lu tuh kayak Azov banget gitu. Ah emang iya. Terus akhirnya sempat beberapa kali kita ketemu kan kayak akhirnya gue liatin kan lu kayak emang iya apa kayak apa mirip gitu. Nah tapi pertama kalinya kita bisa ngobrol banget tuh gue nggak ingat gimana caranya kita ngobrol akhirnya. Gue ceritain. Oke, balik lagi di Ide Garasi. Ya berhubung gue itu nggak pandai untuk jadi host, jadi kita paksakan saja ya. Oke. Hari ini kita bakal kedatangan bintang tamu namanya Rebong. Terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk nggak bergabung maksudnya duduk di sini buat ngobrol di Garasi. Ini pertama kalinya Rebong ke rumah ini ya? Iya. Gimana Rebong? Seneng nggak dipanggil ke sini? Seneng banget, rumahnya bagus, comfy gitu. Gitu. Biar besok next time gue kesini ya bawa kasur lipat. Nah betul. Yeah. Bawa apa lagi? Ya barang-barang gue lah gitu ya. Ngekos lah gue di sini ya next time ya. Nah oke. Hari ini sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol aja. Dengan berhubung ada Rebong di sini, jadi kita bakal kulik-kulik tentang kehidupannya dia. Anjay. Dari awal karir dan segala macam sampai akhirnya. Suara gue masuk? Oke. Awal karir dan akhirnya sampai ke titik sekarang. Jadi kita punya tema besar, Ray. Tema besar kita tuh di sini tuh tentang biasanya kalau kemarin-kemarin tuh kita ngebahas tentang psikologi seorang. Karena sebenarnya kalau yang kemarin itu yang nge-host tuh bukan gue. Ada teman gue namanya Dila. Oh, Dila. Dia orang psikolog. Nah, kalau gue berhubung gue emang gak ada basic kayak gitu, gue cuma nanya-nanya aja sesuai yang ada di sini. Oke. Rebong, berusia 18 tahun, mulai karirnya yang begitu muda di saat orang yang pada umumnya 18 tahun bermain dari salah gue ya. Oh, nggak apa-apa dong, suka-suka gue dong. Ngatur nih. Dari segala macam hampir di titik karir terkenal dan macamnya, pertanyaan besarnya adalah lu kepengen nggak sih kayak anak-anak lain pada umumnya yang segala macamnya di umur muda mereka masih main-main tapi lu udah kerja? Sejujurnya pengen banget gitu. Karena apa ya, kalau di kasus ini mungkin gue akan menjadi minoritas dari teman-teman gue gitu. Iya. Karena mereka lagi menjalankan masa mudanya sekolah, main gitu-gitu. Dan gue dari TK udah di industri, udah kerja lah bahasanya. Jadi tidak merasakan itu, jadi sempat ngerasa gitu Kak. Sempat ngerasa kayak aduh gue nggak main nih gitu-gitu, maksudnya gue nggak nongkrong. Tapi karena gue yang memilih dari awal, jadi gue udah ngerasa apa ya, gue dari kecil tuh udah ditanemin sama bokap nyokap harus selalu punya rasa tanggung jawab gitu. Apa yang udah gue putusin dan apa yang udah gue ambil gitu. Berarti segala yang terbentuk lo sekarang ini mungkin lebih dari 50, 60, 70 itu dari keluarga ya? Pasti. Benar ya? Iya benar. Dengan segala apapun keputusan hidup lo dan segala macam itu influence-nya dari keluarga? Dari keluarga. Ada sepersekian persen nggak dari luar? Dalam arti kayak misalkan lo jadi hobi segala macam gara-gara orang luar dan segala macam? Mungkin ada sih, pasti ya. Karena walaupun gue tidak seperti teman-teman gue, anak-anak remaja pada umumnya yang sekolah, main gitu, punya banyak temen. Gue dari kecil udah kerja, nggak merasakan itu. Tapi gue tetap apa ya? Karena emang mungkin gue suka bergaul, jadi gue tetap gue nggak FOMO banget gitu. Jadi gue tetap punya temen. Jadi kalau dari influence dari luar, bukan hanya dari keluarga, kayaknya pasti ada sih gitu. Kayak
akhirnya gua berminat kemana gitu-gitu. Ada sih beberapa gitu kayak jadi gua apa ya, gua suka fotografi gitu-gitu karena gua melihat sosok yang gua kagumi gitu, ada fotografer siapa gitu, atau teman-teman gue mereka lagi apa nih hobinya, mainnya apa, nongkrongnya gimana gitu. Berarti gitu. secara langsung sebenarnya untuk influence lo secara hobinya itu dari luar biasanya. Dari luar biasanya. Berarti kalau misalnya secara karakter lo itu dari keluarga. Dari keluarga. Nah, sebenarnya lo tuh ekstrovert apa introvert? Menurut lo sendiri? Menurut gue sendiri ada ini ya apa? Ada yang di tengah-tengah kan? Ambivert. Ambivert. Karena ada terkadang lo pengen sendiri, kadang lo pengen bersosialisasi. Iya. Karena Ambivert sih kayaknya. ada misalkan kalau gue tuh gue introvert, gue ngerasa kalau misalnya gue bersosialisasi sama orang strangers atau suatu tempat yang nggak gue kenal tuh gue capek banget. Capek banget. Energinya kekuras banget. Energinya kekuras, akhirnya panas badan gue. Itu rata-rata gue gitu tuh. Makanya lebih baik kayak gue ke tempat baru terus gue lebih diam, gue lebih nikmatin apa yang ada di sana, kegiatan-kegiatannya. Tapi emang susah sih kayak gitu. Iya sih, tapi Lebih kalau menyelesaikan. gue sih kalau misalnya bertemu orang baru, gue juga gitu sih. Gue tidak bisa memulai obrolan atau maksudnya membuat suasana tuh lebih gimana gitu kalau masuk ke ruang lingkup baru gitu ya. Mungkin karena faktor dari kecil gue udah kerja aja gitu, jadi nggak terbiasa. Bener. Karena orang gitu. Gue juga ngerasa sih kalau misal kita entertain dari sejak dini tuh kita udah dilatih untuk ketemu sama orang-orang yang usianya jauh beda kan. Jauh beda. Karena gue ngerasa dulu yang gue ekstrovert karena gue ruang lingkupnya seumuran gue semua, dan akhirnya gue ada di zona nyaman di seumuran gue. Nah setelah gue masuk entertain, gue ngerasa kayak gue jadi bisa ngobrol nih sama orang lain yang padahal dulu aja gue natap orang mata itu susah, nggak bisa. Iya. Gue dulu tuh inget banget waktu kecil mau beli tiket bioskop aja gue nggak berani. Serius? Gue nggak berani. Kayak SMP deh. Gue tuh nggak berani, saking nggak berani karena nggak terbiasa untuk berinteraksi sama orang yang nggak gue kenal. Iya. Nah selama masuk entertain, jadi gue ngerasa kayak gue ketemu sama orang yang lebih tua, terus gue ketemu sama orang yang lebih galak, segala macam, itu jadi kita kebiasaan untuk ngobrol gitu sih. Gue kebalikannya. Lu kebalikan? Fun fact ya. Gue kebalikannya karena dari kecil gue udah kerja, ruang lingkup gue pasti yang lebih mature daripada gue. Terus sekarang nih gue udah remaja gitu. Gue kalau misalnya in general gue sebenarnya masih bisa main sama teman-teman seumuran gue gitu. Tapi kalau lama gue nggak bisa. Oh. Teman-teman gue tuh umurnya di atas gue semua. Rata-ratanya. Yang dekat banget ya. Gitu kayak udah 20 something gitu, udah kepala dua lah gitu. Itu dekat berarti menurut lu nyambung kan sama mereka? Nyambung Karena lu lebih nyambung sama orang yang lebih dewasa dibanding lu ya? Berarti lu sebenarnya lebih dewasa dibanding umur lu dong? Lu ngerasa kayak gitu? Gue ngerasa gitu sih. Dan orang ngeliat gue juga kayak gitu. Banyak yang bilang gitu. Iya sih. Nih, lu masih ingat gak pertama kali kita ketemu kapan? Anjir. Ingat gak? Kayaknya acara SCTV ya? Yang ini enggak, yang nyanyi itu enggak sih? Yang nyanyi rame? Enggak, sebelumnya pasti bisa. Pasti pernah. SCTV Awards atau segala macam kayaknya ya? Iya. 2020 kayaknya. Dan emang tipenya gitu. Maksudnya bukan yang ngobrol gitu loh. Jadi kalau nggak salah gue pernah kayak kita nominasi duduk samping-sampingnya udah gitu diam aja. Diam aja. Ya sama-sama nggak. Kalau dia tuh gue ngebaca dia, gue pikir dia introvert kan. Jadi kayak mungkin sama orang yang dia kenal aja untuk bisa ngobrol gitu. Dan itu pun gue diam gitu, gue nunggu aja. Iya benar-benar karena kata Nina deh kayaknya. Apaan? Gue kan kenal Nina dulu kan. Terus sempat bilang selain dia juga ada beberapa yang bilang gitu yang kenal lo juga kayak anjir lu tuh kayak Azov banget gitu. Emang iya. Terus akhirnya sempat beberapa kali kita ketemu kan kayak akhirnya gue liatin kan lu kayak emang iya pakai apa mirip gitu. Terus ternyata kayaknya iya dah. Ternyata pasti yang itu tuh kayak dia nggak ngomong gue juga nggak ngomong, jadi kayak ya udah dia aja. Dan itu
kayak 2-3 kali awards ya. Iya, Kita kan, iya. Kan satu ini kan, satu nominasi kan. Iya. Jadi kayak bisa ada Gino, ada segala macam. Oh iya, SCTV Awards tuh waktu itu. Awards, Iya, kan? SCTV Awards. Gue sebelah sama Ray, diam aja. Udah tuh. Dalam hati gue, ini kapan dia bacain kayak lama banget sih anjir, gue mau keluar dari sini. Gue tuh kalau misalnya kayak zaman di suatu tempat tuh kayak gue pengen keluar udah ngerokok aja lah gitu. Capek gitu tempat-tempat kayak gitu. Iya. Jadi kayaknya dari situ akhirnya gue mengakui kayak oh mungkin ada kesamaan dari situ tuh. Kita nggak bisa memulai duluan. Nggak bisa mulai duluan. Nah tapi pertama kalinya kita bisa ngobrol banget tuh gue nggak inget gimana caranya kita ngobrol akhirnya. Gue ceritain. Masa iya gue ceritain bro. Ya karena kita setelah itu akhirnya kita ketemu, kita ada di circle yang sering ngobrol. Oh main badminton bareng kita. Oh iya. Kita main badminton bareng. Enggak, tapi gue jujur lupa ya. Apa sebelumnya pernah ya? Gue jujur lupa. Soalnya waktu yang kita nyanyiin Budi Doremi aja, kita masih kayak halo gitu doang kan. Apa iya dari situ ya? Syuting bareng Enggak dong. DJs pun juga sama. Sama. Dia juga. Tapi kita udah mulai duduk bareng tuh di. Karena lu lagi konten. Oh iya. Lu lagi konten waktu itu. Iya. Gue seperti biasa orang pada nunggu di dalam, gue pengen di luar. Iya. Karena gue tuh jujur ya, gue tuh pengen belajar untuk bisa welcome, terus kayak gue mau nyari kosakata yang tepat untuk orang yang nggak gue kenal dan akhirnya kita bisa ngobrol tuh susah banget nih. Susah banget. Gue tuh sampai nonton film-film luar yang gimana cara orang untuk bisa talk aktif satu sama lain gitu. Sampai kayak oh ini abis ini kita ngomong ini. Iya. Menurut lu bagus gak sih orang-orang yang nggak bisa gitu? Karena kan mau balik lagi itu karakter ya. Iya sih itu karakter, tapi kalau ditanya baik atau enggak 50-50 sih menurut gua. Tapi kalau dari sisi gua, pada ada saatnya ketika kita ketemu sama orang yang emang kita butuhin, kayak misalkan bos segala macam secara bisnis, gue bisa ngobrol tuh. Ya. Tapi kalau untuk kayak sisi basa-basi, kayak misalnya kita lagi cari muka. Cari muka itu gue gak bisa sama sekali. Iya, sama gue. Nah, tapi itu kan yang poin buruknya ya. Tapi pada akhirnya gue bisa mikir sebenarnya nggak apa-apa juga kok gitu. Maksudnya toh juga balik lagi itu kan ke karakter kan. Ya udah emang karakter tuh kayaknya menurut gue sejauh ini opini gue tidak bisa dirubah sih. Kalau udah karakter gitu. Karakter bisa berubah gak sih? Kayaknya enggak ya? Menurut gue enggak. Nggak bisa ya? Sifat ya bisa ya? Iya, karakter nggak bisa. Dan akhirnya gue kayak oh sebenarnya nggak apa-apa kok gitu. Karena balik lagi kayak lo sama tuh statement gue. Kalau misalnya maksudnya ada orang yang harus kita temui atau maksudnya yang kita butuhkan gitu ya, ada yang penting gitu, maksudnya ya nanti juga akan ketemu kok, ya gue akan cari gitu. Kalaupun dia juga menganggap kita penting, dia juga akan nyari gitu, jadi selalu menyari. Dan soal bagaimana kita kelempar ke gua pokoknya. Gimana sentilnya sih? Oke. Bamar maaf. FVP nih. FVP 1 ya. Ini 1 ya. Emang di sini kita tugasnya emang melukai tamu kita sih. Aduh. Saya mana tadi tuh? Soal perspektif yang orang melihat kita misalnya karakter kita seperti ini kayak anjir itu songong banget sih nggak mau gini. Toh ya udah maksudnya ya mereka sebenarnya kan nggak seperti itu kan gitu. Kalau misalnya mereka menilainya di awal kayak gitu, ya toh nggak apa-apa juga sih menurut gua gitu.
Karena kan sebenarnya nggak seperti itu gitu, kecuali emang songong sombong banget mah. Berarti lu Beda tipe lagi. orang yang nggak terlalu peduli sama omongan orang lain ya? Wah, gue nggak peduli banget. Karena beberapa orang ada loh, Ri, yang kayak gitu, Ri. Maksudnya kayak gue tuh harus menjaga image gue banget sampai gue tuh nggak mau terlihat buruk di depan orang, walaupun segelintir orang ya. Hah. Saking menjaga image-nya kayak mau kelakuan dia atau apapun itu bener-bener dijaga sama dia. Iya sih emang. Tapi itu capek kan? Capek lah kayak gitu. Maksudnya memenuhi ekspektasi orang tuh gila. Capek sih. Tapi sebagai lu nih, lu kan public figure, itu kan agak susah, Re. Jadi kayak contoh, lu nggak bisa jadi apa adanya ketika lu di luar kan? Gue setuju dengan statement itu sebenarnya. Setuju, maksudnya sebagai public figure tidak bisa sepenuhnya menjadi diri kita sendiri ketika ditonton oleh orang banyak gitu kan. Ketika kita di public space juga gitu. Tapi tidak sepenuhnya harus kita Penuhi apa yang mereka ekspektasikan gitu. Sebenarnya ya, kayak kita tetap menjaga, maksudnya apa? Karena kan semua ada boundariesnya ya. Benar. Jadi kayak apa yang harus dijaga, apa yang harus dijaga ya dijaga. Kalau misalnya tidak ada keharusan, toh juga ya buat apa? Maksudnya kan public figure juga manusia, maksudnya kan kita semua manusia gitu, make a mistake. Sebenarnya banyak, ya hampir mirip-mirip mereka juga sih. Tapi bedanya mereka nggak ada media untuk dikata-katain. Kalau kita ada media untuk dikata-katain gitu. Iya, setuju gue. Bedanya sama orang artis zaman dulu tuh karena mereka emang gak ada sosial media kan. Jadi lebih ke majalah. Jadi mereka juga Weh, apa? Ambulan? konsep ya. Dan bedanya kalau artis zaman dulu tuh mereka nggak punya media sosial yang akhirnya mereka bisa ngeluarin keluh kesah mereka. Kalau sekarang tuh ada. Jadi tuh kita jadi Setuju. apa ya, public figure tuh jadi kayak bahan objek yang apa yang seakan-akan kita tuh kayak bukan manusia gitu. Ya. Kita jadi robot yang kita dikata-katain terus dan segala macam. Apa ya, yang mereka punya hak penuh Iya, untuk gitu. apa yang mereka lihat. Dan sesuai dengan ekspektasi mereka. Oke, kita balik lagi ke karir deh. Lu masih ingat nggak karir pertama lu di umur berapa dan apa? Gua memulai karir tuh di umur 6 tahun, ya. Around 5 atau 6 tahun. Pokoknya baru masuk SD lah. Itu modeling. Oh, modeling dulu. Modeling dulu. Majalah bukan? Enggak, fashion show. Oh iya? Fashion show. Catwalk gitu? Catwalk gitu. Di bawa brand atau cuma catwalk doang? Dari lomba. Kan ada lomba model gitu kan. Dari lomba. Akhirnya fashion show. Terus iklan pertamanya. Ya biasa rata-rata sih iklan. Dari iklan. Iklan susu. Iklan obat batuk. Kan biasanya gitu lah. Biasanya gitu. Kalau Seumur itu. kecil-kecil, Iya, susu. Iya. Jadi gua kebagiannya obat batuk. Obat batuk buat anak-anak tapi. Iya. Iya, Gitu. Itu abis setelah iklan, beberapa ikut casting iklan, akhirnya syuting sebuah brand iklan gitu-gitu, terus akhirnya casting ke PH-PH sinetron. Itu nyokap yang ngajakin atau emang ada yang ngasih tahu lu casting itu? Kan biasanya ada beberapa agensi tuh yang kasih tahu. Kalau info sih dari agensi. Agensi kan biasanya ya? Jadi agensi iklan. Iya, gitu. iya. Jadi setelah iklan gue casting ke MD, dulu ke MD, ke Senemart. Wah banyak nih, pokoknya hampir semua production house sinetron dulu dijajaki. Berarti habis iklan langsung sinetron? Sinetron. PH-nya? MD. MD dulu? Pertama kali yang jebol. Ini. Abu dan Awas, kolosal dulu. Oh. Lagi zamannya itu langsung kolosal. PU? Langsung PU waktu itu. Wih, berarti lu emang dari kecil cikal bakal jadi star ya? Amin. Karena beberapa orang juga tuh yang dari sporting dulu. Iya, ada. Gue juga dulu ada sporting dulu. Gue dulu Mungkin sportingnya Eza dulu. Oh ya? Iya. Oh. Gue dulu sportingnya Eza dulu. Iya, tapi ya itu balik lagi ke hoki. Hoki sih. Bener, gitu. bener. Karena ya kucuk-kucuk gua sinetron pertama gue PU juga ya sebelum itu kan maksudnya melewati fase-fase tahap juga. gitu kan. Jadi menurut gue sih nggak ada yang gampang ya gitu mencapai sebuah apa yang lo inginkan, sesuatu yang besar gitu sebenarnya nggak ada yang gampang, kecuali
Omongin aja kali nggak apa-apa. Emang kadang-kadang kalau di sini suka nyangkut sih. Gue juga mau ngomong tuh kayak nyangkut gitu. Kayak mikirin ntar ada yang dengerin gak ya gitu. Maksudnya kecuali kayak ya mungkin berkembangnya zaman kan. Iya. Berkembangnya zaman ya sekarang kan lebih mudah gitu, kayak ada sosial media. Maksudnya lebih, kalau dulu kan Prosesnya banyak sih. prosesnya banyak dan banget. cuma itu doang. Kalau sekarang kan udah banyak cabangnya gitu. Itu pas itu 2013 tuh awal-awal gue karir juga. Itu bener-bener gue harus casting dan harus ke PH-PH dari segala macam. Belum ditolaknya, belum nungguin jawabannya dan segala macam. Seru sih sebenarnya dibanding sekarang tuh semuanya dimudahkan, cuma lihat dari followers, engagement, terus ya dengan foto-foto pakai edit-editan. Jadi kayak sekarang tuh gampang banget dibanding dulu. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin emang itu perkembangan zamannya. Apa mungkin gara-gara itu ya, jadi kita jadi lebih banyak persaingannya tuh lebih ketat kali ya. Iya. Setuju banget gue kalau Iya itu. sih. Setuju Karena banget. dengan adanya followers dan segala macam, walaupun dia nggak bisa acting, dia bisa aja dimasukin satu project. Bisa, udah banyak kok contohnya. Apa tuh? gitu gak usah mention lah. Iya, enggak. Maksudnya tidak menyinggung siapapun gitu. Tapi maksudnya ya karena berkembangnya zaman gitu kan. Maksudnya karena baik lagi tuh hoki, maksudnya nggak ada yang nyalahin juga. Maksudnya itu kan hoki seseorang gitu ya. Hokinya di situ dapet ya, kucuk-kucuk dapet gitu. Tapi gue nggak pernah ada masalah sih sebenarnya. Maksudnya selagi berattitude baik, selama bisa bekerja sama dengan baik kan. Iya, gue suka banget sih. Karena yang gue lihat di Rebong ini kemarin tuh sempat syuting beberapa series yang mungkin line up-nya yang baru gue lihat juga. A+ tuh ya, ada A+ ya. Terus ada sebelum-sebelumnya yang gue lihat, oh ini siapa ya? Oh ternyata ini toh gitu-gitu. Gue sempat lihat gitu-gitu. Gitu. Dan Ray ini sebenarnya gue taunya itu waktu lu lagi syuting Sidul, Ray. Sidul. Karena kenapa gue tahu? Jadi waktu itu gue lagi syuting Kafir di Star Vision. Itu jam tayang kita tuh sama. Masih jam tayang, jam keluar di bioskop tuh sama. Oh iya. Gue inget banget. Tanggalnya sama. Itu bulan-bulan Oktober apa ya? Kita bulan apa sih? Sidul Promo-promo. Sidul berapa ya ini? 1 ya berarti? Sidul yang tuh 2. masih 2000 berapa? 2017 apa 18 ya? 20. 18. Oke dong, 18. 18. Oh, Sidul 1. Kayaknya around Agustus apa Juli gitu-gitu. Iya. Jadi bioskop gua tayang dan Sidul juga tayang dan emang penonton Sidul banyak banget waktu itu. Jadi gua horor waktu itu. Nah, jadi dulu horor dulu nggak segila sekarang. Segila sekarang. Gitu. Jadi Untungnya Sidul keluar waktu itu sih. Kalau keluar sekarang ketar-ketir juga gue. Dan kedua kali gue lihat Ray itu ternyata di DJS. Nah, jadi ini lucu sih. Jadi waktu gue lagi syuting Samudra Cinta, ada nih sinetron baru muda-muda gitu kan. Pasti, lucu juga ya gitu. Gue lihat kan ada Ray, ada Sandrina. Mereka chemistry-nya bagus, Pak. Jadi kayak gue ngerasa kayak ini anak tuh mereka memang natural, masih muda yang nggak dibuat-buat. Iya sih. Gue ngelihatnya gitu ya, Iya gitu. Karena ada beberapa bukan sinetron ya, mau sinetron mau film yang remaja itu dibuat-buat sehingga kayak biar percintaannya bagus, semua dibikin dewasa. Iya. Paham nggak? Iya. Kayak misalnya lu nonton Dilan deh, Dilan si Iqbal dan itu. Dia tuh kayak apa adanya, emang dia masih remaja. Masih remaja, ya. Setuju. Jadi kayak connect sama waktu gue remaja gitu loh. Anjir, lucu ya. Karena gitu. feel apa ya? Real aja gitu. Dari mereka, dan emang itu sih yang dibutuhin menurut gue kalau acting ya, kayak emang gua ini gitu loh. Jadi ya dapetnya, dan gue nonton kita rame-rame waktu kita kan break maghrib kan. Kan nggak salah jam 6 ya? Jam 6 dulu. Jadi kayak break maghrib kita nonton, seru juga ya, lucu ya gitu. Maksudnya gue lucu lihat kayak percintaan anak remajanya ini loh gitu. Iya. Tapi di momen gue yang sekarang, maksudnya udah berjalan beberapa tahun ke depan gitu ya, dengan ngelewatin proses pendewasaan juga, pas gue kayak ada kan momen-momen kangen dah gitu. Terus akhirnya gue nonton lagi gitu kan. Jadi awal-awal emang selucu itu sih. Iya. Emang selucu itu sih. Lucu banget. Jadi kayak, dan dulu juga merasa, karena ngerjainnya dulu berasa main banget.
Jadi nggak ada tekanan sama sekali. Nggak ada pressure. Padahal kan sutradara lu menekan banget itu. Untungnya gua nggak peduli omongan orang kan. Ah iya juga ya. Itu tuh gua Lawan main lu nggak? nggak tahu gua. Maksudnya kan orang beda-beda. Kalau gua kan emang nggak mikirin omongan orang kan. Maksudnya kalau input gua sangat menerima input. Benar. Gue sangat menerima saran ya, bukan kritik. Gue sangat menerima saran. Jadi mau sutradara kayak gue sempat beberapa kali dapat project, terus ketemu sutradara baru yang belum pernah kerja bareng gue, terus teman gue kayak ngomong pernah kerja bareng sama sutradara itu kayak, ih gila tuh saudaranya killer, wow inilah gini-gini hati-hati gitu kayak, ngapa sih lu? Udah pas kerja ya udah, karena gue tuh selalu mengusahakan gue tetap sadar kalau semuanya ada boundariesnya gitu, kayak semua ada boundariesnya dan semua tuh ada line-nya. Jadi kalau gue merasa gue masih jalan di line-nya, orang mau nyenggol gue tuh ya apa lo, gue sesuai kewajiban gue kok. Kritik lu nggak bakal dengerin karena jadi, emang lu udah di line-nya kok gitu. Apalagi kalau gue ketemu saudara yang misalnya yang image-nya seperti itu, gue akan ngelihat dulu dia seperti apa in real life-nya. Terus akhirnya di awal gue akan ikutin semua apa yang dia omongin, apa yang dia mau gue ikutin gitu. Tapi kalau misalnya sampai di titik udah nggak ketemu nih, imajinasi gue ke A, dia ke B gitu, nah akhirnya gue akan mencoba reach out ke saudaranya dengan sopan, dengan lembut, baik banget lah, kayak orang cari muka lah gitu. Tapi kayak ya itu karena lu being ada real bisnis gitu. sama dia. Iya, being real, tapi kayak di gue sejauh ini nggak pernah ada masalah gitu. Jadi kayak apa yang lo mau gue kerjain, tapi kalau misalnya gue ada saran gue akan sampein gitu. Kalau misalnya nggak diterima juga pun nggak apa-apa gitu, dan kita lihat aja hasilnya akan seperti apa gitu sih. Iya. Hampir sama sih. Kayak gue juga mikirnya kayak gitu sih. Terkadang seorang aktor dan sutradara itu punya pemahaman masing-masing ya, dalam suatu pengadeganan, dalam suatu pengkarakteran. Dan kayak contoh nih, misalkan ada line segini, ini lebih asik sih kalau misalkan high tones, atau lebih asik sih kalau misalkan kita penekanan emosi di sini, tapi si sutradara kayak nggak perlu deh kayak gini, ya udah gitu, kita lebih ikut aja kan sebetulnya. Sebenarnya itu kita lebih pengen membangun kerjasama yang baik aja ke depannya, karena ada beberapa hari ke depan kita bakal ketemu terus, daripada dari awal kita udah nggak enak gitu. Itu pasti bakal ke belakangnya juga kayak gitu. Betul. Gitu sih, begitu. Emang pada intinya kalau nggak ngerti tanya gitu, nggak usah gengsi sih. Iya sih. Tapi lu sampai saat ini masih tetap belajar untuk masalah bidang keaktoran? Masih selalu ya. Masih selalu. Karena gak bakal ada habisnya itu ya. Gak ada habisnya, kayaknya emang di dunia ini gak ada habisnya deh Kak. Iya. Menurut gua. Jadi kayak harus selalu belajar ya. Gitu. Belajar kerjaan segala macam. Nih, lu ada 25 sinetron, 9 film, 2 video klip, dan 3 single lagu. Itu kata Wikipedia. Iya. Gua juga. Iya. Banyak ya. Nah, 25 sinetron, 9 film. Gila banyak banget, Cuk. Gila. Lu nyaman yang mana? Ini gue baru ngomongin nyaman ya. Belum ngomongin honor, gue belum ngomongin. Lu nyaman dulu deh, versi lu dulu. Nyaman semuanya lah. Iya, nyaman semuanya. Nyaman semuanya, karena gue tahu gimana cari nyamannya gitu kan. Karena semua kenyamanan kan semuanya beda-beda gitu. Kayak gue temenan sama lo, gue temenan sama siapa gitu kan beda. Sama juga dengan pekerjaan gitu. Nyaman di sinetron beda, nyaman di film beda. Jadi kalau dulu, gue punya jawabannya. Ternyata gue punya jawabannya. Kalau dulu ego gue masih, anjing tinggi banget lah. Egonya sentil dikit, ambruk. Dulu gue akan jawab, nggak, gue film, gue nyaman di film. Benar. Gitu. Tapi sekarang gue bisa jawab, yang tadi gue jawab,
gue bisa nemuin, gue bisa cari kenyamanan di setiap pekerjaan itu. Mau apapun itu. Mau apapun itu. Jadi sekarang gue nggak bisa lebih Milih ini film, film, lebih ini milih series, sinetron. lebih daripada sinetron, lebih gini-gini nggak. Maksudnya dia tergantung bagaimana lo menyikapi dan tergantung apa kebutuhannya. Oke, kebutuhan ya, lebih kebutuhan lo ya. Iya. Jadi sekarang sinetron jalanin. Nanti ada film jalanin gitu ya. Tapi emang lu nggak takut kalau misalnya lu dengan banyaknya sinetron sampai akhirnya notabene lu dicap sebagai ya pemain sinetron? Karena lu tahu sendiri kan dunia industri kita suka mengkotak-kotakan itu, padahal yang di lapangan menurut gua produsernya tidak mengkotak-kotakan. Udah kok gue. Iya. Udah merasakan itu. Iya. Gua ngerasa ya yang mengkotak-kotakan tuh adalah bukan produser tapi filmmaker. Filmmaker. Lebih ke situ. Filmmaker dan Beberapa orang yang juga kritikus film. kritikus di situ. Jadi sebagai contoh kecil gini nih. Ketika lu main sinetron, terus akhirnya lu main film, ada suatu, jangankan misalnya di antara 100 scene, ada satu scene yang menurut dia ini sinetron banget, lu bakal dihujat habis-habisan. Sinetron lu gitu. Iya. Beda halnya ketika lu pemain film, misalkan di 100 scene, 30 scene itu lu mainin kayak sinetron, sisanya film, lu bakal tetap film. Iya. Ngerti nggak? Iya. Jadi mengkotak-kotakan itu tuh kayak orang melihat dari mana lu berasal. Iya. Padahal sebenarnya ketika gue merasakan itu di fase itu, akhirnya gue sempat nggak terima gitu kayak, apa sih ini gila? Ya, maksudnya nggak terimanya emosi lah gitu Iya, kayak, pastilah. gitu. Kesenggol lah egonya. Tapi akhirnya gue cari jawaban kan kayak, ternyata maksudnya ketika mereka mengkotak-kotakan gitu, sinetron banget, gini. Ya gue bisa balikin statement lo semua kayak, emang gimana sih yang sinetron banget tuh gimana, coba contohin deh. Gimana sih sebenarnya gitu. Yang film banget tuh juga gimana sih gitu. Maksudnya apa ya? Ini menurut gue pribadi karya seni tuh abstrak sebenarnya. Nggak bisa ditaker, nggak bisa dikotak-kotakan. Karena emang karya seni ya suatu hal yang lu nikmati aja, apapun bentuknya. Karena sesuai dengan perspektif orang ngelihat kayak misalnya ada lukisan abstrak, gua ini seni. Iya, kan menurut lu bagus, menurut gua belum tentu. Ya itu sih, itu gue setuju sih kalau itu. Jadi ya GWS lah buat kritikus film. Lu sering tuh suka ngelihat review kritikus. Wah. Film terakhir lu ini ya, Jin dan Jun. Itu gimana? Abis gua. Serius, lu nya yang habis? Abis gua. Gua kan ditandemin sama Om Dwi Sasono kan. Iya itu. Kacau sih emang. Om Dwi gila. Iya. Maksudnya gue bukan merasa atau apa ya, maksudnya gue senang banget ditandemin sama dia, dikasih kesempatan buat main bareng dia tuh kayak anjir, setelah itu Papa Dul kayak ada beberapa aktor lagi yang gue amazed banget ngelihat mereka. Salah satunya Om Dwi. Pas awal gue tahu main bareng dia kayak anjir. Ada pressure gak? Pressure banget. Gitu. Gue tahu dia, gue tahu karya-karyanya. Gue tahu orang melihat dia seperti apa. Gue ngerasa awal kayak anjir, pantas kah gue disandingin oleh dia gitu. Ya akhirnya harus dihadepin kan, mau nggak mau harus dihadepin. Gua memberikan yang terbaik yang gue bisa. Dan pada saat itu Om Dwi dia juga nggak masalah sama gue. Dia malah Ray bisa gitu. Maksudnya dia membimbing banget gue lah. Itu aktor sih. Om Dwi the best menurut gue. Terus pas selama syuting enak banget gitu. Terus udah, maksudnya dia selalu meyakinkan gua, keluarkan apa yang gua bisa, keluarkan sebaik mungkin. Bersama Mas Anggi juga pada saat itu udah. Tapi gue selalu ngerasa kurang pada saat itu pas syuting.
Masa enggak deh, kayaknya gue ini. Tapi mereka selalu yakin enggak gitu. Terus Mas Anggi saudaranya kayak enggak, gue saudaranya ngerasa cukup, masa lu enggak? Maksudnya ya nggak apa-apa lu ngerasain itu, tapi menurut gue ini udah cukup gitu. Terus udah tayang des. Setelah tayang di paling banyak kritikus tembok kritikus film. Mungkin di beberapa mata orang gue gagal maksudnya, tapi di beberapa perspektif lain mungkin ada yang bilang gue berhasil juga gitu. Jadi kayak ya udahlah. Itu buktinya sampai sekarang juga Ray masih banyak yang nawarin kerjaannya. Iya. Dia penuh banget. Dia lu sampai tahun 2006 kan? Mundur dong. Sampai 2024 tuh gue bantuin ini. Dia mau jadi kader. Ya sampai saat ini sih maksudnya masih ada kerjaan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Maksudnya enggak. Itu tadi sih maksudnya gue selalu menerima saran, tapi gue sedikit memberi boundaries yang sangat tebal dan besar buat kritikan. Gitu sih. Karena karena emang lu tipe orang yang kalau misalnya dapat kritik itu pasti bakal down dulu di awal. Down banget gue. Sama lagi, Cuk. Down banget. Makanya kadang-kadang tuh kita sebagai kreator pengen bikin all out di awal gitu kan. Pengen bikin terbaik gitu. Tapi di saat kita kasih yang terbaik, hasilnya tidak memuaskan tuh kayak kesel sendiri ya. Kesel banget. Yang bener sih, gue pernah kasih tahu sama Om Matias Mucus dulu. Gue sampai syuting FTV sama dia, terus dia bilang gini, ketika lu habis syuting, terus lu ngerasa kayak harusnya tuh gue bisa diginiin, harusnya gue bisa ini, ya itu aktor lu berarti. Iya. Karena kadang ada orang yang cuma puas gitu aja, kayak udah main ini udah selesai puas, gue nggak mikirin itu udah. Iya. Itu gue pernah dengar itu sih. Setuju. Dan itu masih gue pakai sampai sekarang. Jadi kadang misalnya kita udah all out, terus tuh harusnya tuh gue giniin tadi gitu. Iya. Itu berarti masih ada jiwa seni yang sebenarnya tinggal lu gali aja lu masih udah bisa tuh. Gitu-gitu sih. Okay. Setuju gue dengan statement itu. Iya, setuju. Oke, gue nanya lagi nih. Ini udah menit berapa? 30 lewat. Gue mau nanya, lo sekarang umur 18, lo target lo 5 tahun ke depan apa dan 10 tahun ke depan? Target gua. Lo akan menjadi tetap di bidang ini kah? Atau lo bidang ini tapi sambil usaha kah? Atau lo menjadi pemuda kah? Kan gak ada yang tahu ya. Impian banyak orang tau menjadi papa muda. Banyak orang ya, tapi nggak semua orang ya. Nggak semua orang. Kenapa? Banyak, ya. Karena ya udahlah, lanjut terus. 5 tahun 10 tahun nih. 5 tahun dan 10 tahun. 5 tahun dan 10 tahun. Target gua 5 tahun atau 10 tahun ke depan sih, mungkin gua akan masih tetap di industri ini karena ya masih ingin merasa di sini aja gitu. Tapi targetnya adalah gue pengen punya bisnis sendiri sih. Pengen punya bisnis, terus membangun perusahaan sendiri gitu, membangun tim sendiri yang memanage persoalan gue gitu sih. Udah ada kebayang belum usahanya apa? Maksudnya kayak gue pengen di F&B nih, gue pengen di properti nih. Udah ya bayang-bayangan lucu sih, kayak pengen bikin penginapan gitu terus bisnis kayak resort atau gitu, kos-kosan kos-kosan juga. Terus kalau bisnis kapal. Wah, Cok, mahal sih, tapi tapi nggak apa-apa. Lu bikin ini aja, bisnis parkiran kapal. Iya. Itu gede juga loh. Iya, benar. Berarti lu tinggal beli itu satu petak orang ngedok kapal. Iya, dermaga. Iya. Satu aja sih gue, tapi yang gue dengar emang bisnis tempat parkiran kapal tuh mahal. Iya, parkiran yang gitu. Terus ya pengen bisnis sih. Intinya pengen bisnis sih targetnya. Biar udah mau gede gitu kan, harus mikirin
Lu berarti udah syuting tuh 10 tahunan. 10 tahun lebih kali ya. Udah 10 tahun lebih. Udah ngerasa capek belum? Terkadang. Tapi masih yang Masih udah ini ya ada udah. challenge Maksudnya, baru lagi nih. Gitu. ngerasa capeknya itu fase aja. Bukan yang capek Pengen berhenti gitu. terus nggak? berhenti nggak? Karena masih banyak yang pengen gua cobain gitu, kayak di musik gue belum sepenuhnya. Oh iya. Oh lu nyanyi juga ya? Iya. Berapa lagu? Berapa tadi itu katanya? Ada berapa sih? 3 single Ada lagu. 3. Ini lagu lu nyanyi nggak sih? Ada 2 nih, lebih ini 2. Wikipedia yang salah. 2 2 ya? 2. Apa judulnya yang pertama? Yang pertama itu kamu, yang kedua recycle-nya Kisah Kasih di Sekolah. Oh iya, itu. Recycle. Gitu. Itu Kisah Kasih di Sekolah nyanyi duet atau sendiri? Sendiri. Kenapa sendiri? Emang label saya kan Oh, yang beli oh, ininya, license-nya. gitu. Bukan Yang Lawan Main lu nggak mau nyanyi? enggak, itu bikinnya udah kelar sinetronnya. Oh. Tapi sebenarnya kalau secara bisnis gua telat. Harusnya pas masih sinetronnya gue bikin, jadi biar bisa dipakai soundtrack kan. Iya, iya. Tapi udah kelar baru bener, gua bener. bikin. Waktu sinetronnya itu nggak pakai soundtrack yang lu nyanyiin, Bang? Enggak pakai yang Pasto. Oh, bukan Kiss ya? Bukan. Udah di recycle lagi yang Pasto. Gitu. Berarti mungkin 5 tahun ke depan target lo juga pengen nyanyi lagi, ditekanin lagi Iya, di sana ya? pengen lebih dalemin musik lagi sih. Dalemin musik lagi. Konsisten juga di acting gitu. Maksudnya apa yang lebih mengerjakan apa yang belum pernah gua jalanin karakternya gitu, terus bangun bisnis gitu sih. Tapi Raybong ini salah satu yang menurut gue juga di usia muda dia udah segini banyak hasil karyanya sih. Menurut gue mungkin banyak orang yang pengen seperti dia juga sih kalau menurut gue ya. Alhamdulillah. Hebat, dia hebat. Kalau gue telat, soal gue umur 23. 24. 24 Mulai 24 karena habis kuliah kan. Habis kuliah. Habis kuliah waktu itu. Karena nggak tahu lagi mau ngapain sih sebenarnya. Jobless Pak. Buat bayar token listrik. Tapi hoki kan jadinya. Oke, alhamdulillah. Oke. Buat bayar token listrik, Iya. ini semua listriknya. tuh, ini itu. Kena Ini listriknya maksudnya. gede banget tuh. Nih, Oh, lu direct juga buat video klip? Oh, lu Oh, iya. direct juga? iya. Wah, hebat. Itu salah satu cita-cita gue juga ngedirect. Sama sih. Gue pengen sih. Gitu. Yang Direct video klip yang Kisah Kasih di Sekolah. versi DJS. Oh enggak, versi gue, video klip gue. Gitu. Jadi ngedirect sendiri. Ya nggak bikin. Gimana cara ngedirect sendiri? Susah ternyata. Susah ya? Ih, susah loh. Gue mengalami adalah ngedirect. Dua-duanya sama-sama susah ya, pemain sama ngedirect. Direct itu adalah gimana cara kita manage emosi orang. Iya. Kalau kita sendiri gimana kita manage emosi kita sendiri. Itu ya. Iya. Dan kadang-kadang gemes kalau misalnya manage emosi orang tapi nggak nyampe kita yang gemes. Begitu juga sebaliknya. Iya. Sama aja sih dua-duanya. Gitu. Tapi susah ternyata. Gua acungi jempol buat director-director yang juga main sih. Iya. Kayak gue ngelihat, maksudnya udah hampir 5 tahun apa 6 tahun ini gue bareng Sidul. Papa dulu tuh dia main, dia ngederek, dan dia juga nulis. Oh, hebat sih ini. Gue ngeliatnya, tapi pas gue di set tuh nonton dia, gampang gitu. Karena dia kali ya, kayak gampang gitu, kayak ini gini, dia masuk set, action, saudaranya kan, set, tag gitu, tag, udah, dia ngerasa cukup tuh dia tinggal gini, udah ngangkat sendiri bro, gila. Itu emang hebat ya. Gokil. Fun fact, gue pernah nanya sama Tante Meriam Belina. Kan Tante Mer itu kan lama banget ya, dari umur muda juga. Iya. Dan emang menurut gue salah satu divanya kita juga lah. Iya. Di dunia keaktoran. Gue nanya, Tante, kan selama ini udah main bermacam-macam lawan main ya. Menurut Tante, siapa yang paling enak buat lawan main? Gue pikir, dulu kan catatan si Boy kan Ongki Alexander ya, benar nggak sih? Iya benar. Ongki Alexander lah segala macam. Gue kira itu, karena dia kan terkenal juga di bagian Di situ situ kan. ya. Ternyata enggak. Siapa?
Oh itu Sidul. Si namanya Papa Rano. Bapak Rano Karno. Oh iya? Dia bilang itu Di mana ya itu? Apa ya? aktor paling enak dan paling bagus menurut dia selama dia lawan main itu Rano Karno. Oh tapi Rano iya Karno. sih. Iya sih. Gue cukup amazed karena gue nggak tahu emangnya pernah satu judul ya. Dulu gue nggak nanya itu. Tapi dia bilang itu Rano Karno dia bilang paling bagus. Ya tapi gue akuin sih dia tuh gimana dia bikin aktor tuh nyaman di set. Oh iya. Jadi apa yang aktor mau apa yang aktor imajinasikan dan dideliver ke visual itu tuh enak gitu. Karena selama gua acting gitu ya, akhirnya gua sadar kalau aktor tuh butuh kenyamanan di set agar dia lancar mendeliver. Ya, dia bisa ngeluarin apa yang dia dalam otak dia kan. Karena kalau ada pressure susah. Karena mungkin itu kali ya, kalau misalnya dari aktor dia ke jadi saudara, dia paham itu. Itu dia. Dan gue dapat dari Papa Rano juga tuh. Dia maksudnya sempat ngobrol gitu kayak enaknya kenapa kalau misalnya seorang aktor dia punya ketertarikan buat menjadi saudara, enaknya dia sudah paham bagaimana yang aktor rasakan. Jadi dia ya tinggal dia diskusikan aja sama aktor yang dia direct gitu. Oh, iya sih, benar. Gue Gitu setuju sih itu. Itu PR juga sih buat orang-orang yang pengen ngedirect di usia muda ya. Kalau yang udah senior pasti udah paham lah itu. Kalau yang usia muda harus tahu gimana cara bikin pemain-pemain ini nyaman dulu di set. Nyaman gimana dia cara ngedeliver emosinya dia, karakter dia dan segala macam sih. Oh kalau yang muda Umay. Karena dia juga main sih. Karena dia juga main kan. Lo di direct apa? Waktu itu sih bukan dia yang ngedirect, dia produsernya. Bikin series buat OTT gitu, Dear Stranger. Tapi dia selalu di set kan. Dia selalu dimonitor gitu kayak dampingin sutradaranya. Tapi dia selalu komunikasi sama gue gitu. Karena reason gue kenapa mau main di sana karena dia gitu. Karena gue ngefans juga sama Umay gitu kayak menjadi saudara muda tuh gokil. Apa? Dia juga nulis? Dia juga nulis ya? Di film dia yang baru kan? Yang sebelumnya juga? Gokil lah. Apa dia box office terus ya? Sejutaan terus Box office 2 juta? 2 juta. Kan? Hebat. Ini masih ada kan yang pojok? Nih gue mau nanya pertanyaan titipan dari tadi di situ. Kenapa namanya lu Raybong? Oh, Karena harusnya Muhammad Fahreza Anugrah Efrianda. Kenapa ada Bong? Bong itu sebenarnya nama bokapnya ayah, kakek. Oh, nama belakang. Nama belakang. Kayak nama orang China ya? Enggak. Enggak ya? Bong tuh. Gue nggak tahu sih kenapa ya namanya Bong, tapi dia orang Palembang. Gue dong. Ayo Bong. Hah? Bong. Ternyata Bong itu di bahasa Bengkulu artinya anak laki-laki. Oh. Anak laki-laki gitu, Bong. Jadi ya udahlah kayak for good luck lo kata bokap lo pakai nama kakek lu deh. Karena bokap juga pakai Bong juga. Bong juga, Iwan Bong. Padahal nama bokap tuh Iwan Efrianda. Sama ya, gue Azov juga nama keluarga sih. Nama keluarga? Sebenarnya. Nama sih apa lu? Rangga Prawitra. Oh nggak ada Azov ya? Azov tuh nama keluarga, jadi setiap anak cowok itu harus ada Azov belakangnya. Ya hampir sama berarti. Hampir sama. Gitu-gitu. Iya. Jadi kayak bokap gua juga sebenarnya bukan Azov. Asov. Oh. Ada yang lagi atas, ada yang pakai P, AZOP. Azov. Jadi kayak gitu-gitu dari nama keluarga. Jadi setiap anak cowok, ntar anak cowok gue juga ada Azov juga. Iya sama gue juga gitu tuh kalau misalnya. Ya selama sih Cowok, tapi cowok gua, ya? Kalau cowok Kalau cewek ada enggak bongnya. sih. Gitu. Udah Lagi berapa gitu menit? Ya 50 mau Sekarang game saja? Games. Oke. Kita bakal lanjutin ke acara games. Gamesnya apa? Gua nggak tahu. ada 15 pertanyaan. Oke, jadi Ray, di sini ada 15 pertanyaan yang Oh ya, pertanyaan di laptop. Ada 15 pertanyaan di sini dan kita di setiap kata saya ada pertanyaan. Pertanyaannya sih nggak ada yang lebih ekstrim ya.
Iya nih, biar FYP. Gimana lu FYP. tadi ngincer FYP? Iya, ntar kita bakal nanya tambahan aja kalau misalnya mau FYP ya. Ya, Yang aneh-aneh aja. Di sini ada, ini namanya games kotak tisu. kotak tisu. Baik. Kita bikin sendiri. Bener ya? Games kotak tisu. Masuk segmen kotak tisu. Kontak. Segmen kotak tisu.